Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini aku mau share beberapa ide sambal untuk isian snack box atau untuk sehari-hari. Yang pertama aku mau bikin sambal teri rebon atau teri udang. Di sini udah aku siapin semua, ada bahan-bahannya: cabai merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga daun jeruk. Nah, aku juga udah siapin ada teri udang, bisa juga pakai teri rebon bebas. Sekarang yang pertama di sini untuk terinya bakal kita rendam menggunakan air panas mendidih. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar kayak gini aja, kurang lebih 1-2 menitan. Setelah itu kita tiriskan, lalu kita cuci bersih dan agak sedikit diperas supaya mengurangi kadar airnya. Lanjut, untuk bawang merahnya kita chopper masing-masing. Jadi bawang merah kita chopper sendiri seperti ini. Dan selanjutnya untuk cabenya juga kita chopper. Nah, semua ini kita chopper satu persatu, wajib dipisah seperti ini ya teman-teman. Next, kalau udah cabai udah selesai, kita sisihin dulu dan lanjut ke bawang putihnya. Untuk bawang putihnya sendiri di sini nggak kita kupas kulitnya ya, tapi ini posisinya udah dicuci bersih. Lanjut kita geprek aja kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah lanjut kita potong-potong juga untuk daun jeruk yang bagian tengahnya itu sudah dibuang supaya nanti tidak pahit. Oke, sekarang kita lanjut ke proses memasaknya. Kita bakal panasin minyak dulu, lanjut kita goreng bawang putihnya plus sama kulitnya juga. Digoreng sampai dia kecoklatan dan matang seperti ini tapi tidak gosong. Ini kita angkat dan tidak kita pakai. Jadi fungsinya bawang putih di sini kita hanya ambil minyak bekas goreng bawang putihnya. Lalu sekarang kita bakal goreng untuk teri rebon atau teri udang ini. Kita goreng dia sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini tapi tidak gosong. Nah, diangkat kayak gini ya teman-teman, sambil agak ditekan supaya minyaknya itu turun. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Fungsinya kita goreng dulu sebentar supaya nanti sambal yang kita masak itu tidak mudah basi dan awet sampai berminggu-minggu. Selanjutnya sekarang kita bakal tumis untuk bawang merahnya. Nah, untuk bawang merahnya sendiri ini kita tumis sampai dia layu dan harum aja, nggak usah sampai gosong-gosong banget. Selanjutnya kita masukkan untuk cabai yang udah kita chopper juga. Masukin juga daun jeruknya dan tinggal kita aduk rata seperti ini. Usahakan saat ngaduk seperti ini api kompornya dikecilkan dulu sampai dia tercampur dengan merata semua, baru nanti kita besarkan lagi apinya ke tingkat sedang cenderung kecil aja. Dimasak sampai dia keluar minyak cabenya. Setelah itu baru kita masukin teri rebon yang udah kita goreng tadi. Dan supaya nanti sambalnya itu nggak terlalu kering, di sini aku mau kasih tambah air sedikit. Lalu kita kasih sening, kasih garam penyedap rasa, dan dikasih gula merah. Plus aku juga kasih tambah gula pasir sedikit. Nah, ini tinggal kita masak aja sampai minyaknya keluar seperti ini, minyak cabenya. Dan lebih enak masak sambal ini pakai api kecil aja ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri kompor aku itu pakai api yang kecil banget. Oke, kalau udah seperti ini bisa langsung kita angkat. Nah, teman-teman, kalau semisal kepengen disimpan di dalam wadah kedap udara dan kepengen awet tahan lama, usahakan sebelum dimasukin ke dalam wadah ini dalam kondisi sudah dingin atau hangat-hangat kuku dulu. Lanjut, menu yang kedua di sini ada sambal cabai hijau. Nah, aku percaya semua teman-teman pasti bisa bikin sambal cabai hijau, tapi belum tentu semua bisa menghasilkan sambal cabai hijaunya itu yang warnanya tetap cantik hijau. Karena biasanya kalau cabai hijau itu dimasak dia pasti akan menghitam. Step yang pertama di sini kita rebus semuanya bahan-bahan. Lalu kita kasih garam sedikit dan juga baking powder. Nah, kalau udah kayak gini kita ngerebus tanpa ditutup. Fungsinya supaya nanti cabai yang kita masak itu dia tidak mudah menghitam. Kalau udah seperti ini, udah dirasa udah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah itu baru nanti kita chopper. Nah, untuk cabenya sendiri di sini aku pakai cabai hijau besar dan juga cabai hijau keriting. Oke, setelah ini bakal kita chopper aja karena aku kepengennya tuh teksturnya dia nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi kita choppernya kasar seperti ini aja.
Karena ini choppernya kecil, jadi aku 2 kali chopper ya teman-teman. Nah, ada satu tips lagi gimana supaya sambal kita tidak mudah hitam, ada di proses cara memasaknya. Sebelumnya nih aku kasih garam dulu dan kita kasih minyak goreng atau minyak sayur. Usahakan kalau bikin sambal itu pakai minyak goreng yang baru. Jadi jangan bekas untuk goreng apapun. Seasoningnya kasih tambah lagi penyedap rasa dan juga gula pasir. Masaknya itu harus pakai api kecil, dimasak lama sampai minyak cabenya keluar seperti ini. Itu nanti yang bikin sambal kita bisa awet tahan lama meskipun kita menggunakan cabai hijau. Nah, sambal ini cocok banget kalau kita makan pakai rendang ataupun pakai lalapan daun singkong. Ini enak banget teman-teman. Dan kalau sambal ini mau disimpan di wadah kedap udara, usahakan tunggu sampai dingin dulu ya. Lanjut ke menu yang ketiga. Di sini aku punya sambal yang merah merona seperti ini, tapi ini bisa awet tahan lama. Kira-kira bisa sampai 3 mingguan di dalam suhu kulkas ya teman-teman. Kali ini aku bakal bikin sambal tomat terasi. Nah, untuk bahan-bahannya udah aku siapin semua dan cabenya juga aku mix semuanya. Step yang paling utama adalah kita goreng semua bahan-bahannya itu terpisah satu persatu seperti ini. Diawali dengan goreng bawang merah dulu, lanjut bawang putih, dan kita lanjut untuk cabenya. Nah, karena ini cabenya rawan meletup-letup ya, meledak gitu, jadi ditutup sebentar aja. Untuk goreng cabenya nggak usah terlalu matang-matang banget. Kalau dirasa dia udah layu, langsung bisa diangkat aja. Dan step yang terakhir di sini aku mau goreng untuk tomatnya. Usahakan pakai tomatnya yang merah, bener-bener merah, tapi dia masih keras ya. Jadi bukan yang lembek banget gitu teman-teman. Oke, untuk terasinya ini wajib banget kita bakar supaya nanti aromanya jauh lebih strong dan keluar. Nah, just info untuk terasi, usahakan pilih terasi yang kualitasnya bagus dan kesukaan teman-teman semua. Nah, untuk di video ini aku menggunakan terasi dari Bangka. Ini terasinya enak banget teman-teman. Selain terasi dari Bangka, terasi dari daerahku juga enak. Terasi dari daerah Cirebon yang aku pernah coba itu juga enak. Pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing aja kalau soal terasi ini. Oke, ini kita chopper aja, jadi dia masih kasar-kasar seperti ini. Jangan terlalu halus-halus banget ya teman-teman, tapi ya itu sesuai selera masing-masing. Kalau kepengen halus banget, nggih monggo silahkan. Lanjut, setelah dicoper seperti ini kita bakal tumis, kita masak cabai ini menggunakan api sedang cenderung kecil dan terus diaduk. Usahakan terus diaduk supaya nanti dia bawahnya tidak gosong. Dan untuk seasoningnya seperti biasa kita kasih garam, gula, dan juga penyedap rasa. Dimasak pakai api sedang cenderung kecil sampai keluar minyak cabenya dan dimasak sampai benar-benar tanak supaya dia awet tahan lama. Nah, kurang lebih hasil akhir dari sambal terasi tomat kita udah matang kayak gini. Dan usahakan kalau mau disimpan tunggu dulu sampai dia dingin ya, tidak panas supaya nanti dia awet tahan lama dan tidak mudah jamuran. Oke, kita masuk ke menu sambal yang keempat. Di sini kita bikin sambal tomat. Kalau tadi kita sambal tomat terasi, sekarang kita bikin sambal tomat. Sebenarnya bahannya sama aja semuanya ya teman-teman. Cuma bedanya kalau sambal terasi tadi kita kasih terasi, kalau sambal tomat ini kita tidak pakai tomat. Nah, sebetulnya juga untuk cara pembuatan sambalnya itu sama aja, bisa dimasak satu persatu setiap bahannya ataupun bisa langsung digoreng semua bahan-bahannya seperti ini juga bisa. Cuma menurut aku kalau digoreng satu persatu bahannya itu dia rasanya jauh lebih enak. Oke, kalau dirasa ini udah layu, udah mateng, langsung kita angkat aja. Dan ini nanti bakal kita chopper juga. Nah, kebetulan di sini karena masih panas ngebul banget, jadi aku mau tunggu dia sampai hangat-hangat kuku dulu supaya chopper atau blender kita itu tidak mudah rusak atau nggak mudah tumpul juga, teman-teman. Nah, jadi ini kurang lebih beberapa sambal yang biasa aku masak kalau lagi ada orderan untuk nasi bok ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya referensi untuk sambal yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lagi bingung nih mau bikin sambal apa, mau ada acara keluarga, arisan, atau untuk isian di nasi bok, boleh banget dicobain resep sambal aku ini yang biasa aku gunakan untuk jualan. Nah, ini untuk sambalnya seperti biasa dikasih seasoning juga ya teman-teman dan dimasak sampai benar-benar tanak.
Dan kalau mau disimpan juga sama seperti halnya sambal-sambal lainnya, tunggu dulu sampai dingin, sampai hangat-hangat kuku, hilang uap panasnya, baru kita simpan di wadah kedap udara. Dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk video di hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!